Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Yasir dengan NPM 100.032.108 akan mempresentasikan tugas besar biologi dan tata lingkungan yang berjudul analisis potensi masalah dan perencanaan wilayah Cipatujah Banten 2 yang berlokasi di Desa Bantar Kalong. Adapun isi dari PowerPoint yang saya paparkan adalah yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan perencanaan, yang ketiga batas objek pengamatan, yang keempat pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Hasil alam yang melimpah, baik itu panen padi, buah-buahan, ladang, sangatlah menguntungkan dan menjadi potensi yang sangat tinggi bagi suatu daerah. Selain menjadi potensi, itu juga bisa menjadi salah satu penunjang hidup masyarakat di sana. Namun, di samping potensi yang sangat besar ini, selalu ada masalah yang menimpa seperti banjir dan wabah. Maka dari itu saya membuat penelitian ini untuk memberikan solusi dan jalan keluar bagi masyarakat Desa Bantar Kalong yang memiliki hasil panen yang melimpah, namun luapan Sungai Cigalu yang selalu mengakibatkan banjir, yang mana bencana banjir ini mengakibatkan ladang dan juga panen masyarakat Desa Bantar Kalong gagal. Rumusan perencanaan yang saya rumuskan adalah mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan, lalu menentukan isu apa yang perlu dibahas, menganalisis potensi dan permasalahan, membuat perencanaan untuk pengembangan wilayah. Lalu yang terakhir kesimpulan. Berikut adalah peta penggunaan lahan existing dari Kecamatan Cipatujah dengan delineasi yang diberi garis merah adalah peta Cipatujah Belanja 2. Adapun ini batas objek pengamatan yang saya kerucutkan di Desa Bantar Kalong. Rangkuman. Topografi. Topografi merupakan salah satu cabang ilmu geologi yang menjelaskan tentang kemiringan di suatu tempat, di mana garis-garis kontur yang ada di dalam peta yang menjelaskan keadaan kemiringan suatu tempat tersebut. Adapun cara membaca garis kontur dalam peta yaitu dengan melihat kerapatan antar garis. Jika tiap garis makin rapat, maka itu artinya lereng di suatu wilayah curam, sedangkan sebaliknya jika garisnya renggang, maka keadaan lahan di atasnya adalah landai. Morfologi. Setelah kita bisa membaca dan paham peta topografi, maka kita akan dengan mudah untuk membuat juga membaca peta morfologi, karena pembuatan peta morfologi ini berdasarkan dari garis kontur. Morfologi merupakan peta yang menginformasikan penggunaan lahan di suatu wilayah dengan mempertimbangkan interval ketinggian dan jarak datar. Setelah dipresentasikan, maka akan terlihat persen lereng suatu wilayah berdasarkan garis kontur yang sudah ada. Dengan melihat garis kontur itu, kita bisa mengetahui penggunaan lahan apa saja yang cocok di wilayah tersebut yang akan kita bangun atau kita kembangkan. Geologi. Batuan terbentuk dari lelehan-lelehan magma yang mengalami proses pengendapan, pelapukan, pembekuan, dan tekanan yang sangat tinggi. Adapun pembagian batuan ada 3 jenis, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Sedangkan geomorfologi merupakan bentukan asal lahan di suatu wilayah. Dengan mengetahui bentukan asal suatu wilayah, kita dapat dengan cermat mengetahui kesesuaian dalam penggunaan lahan. Juga untuk perencanaan ke depannya dari wilayah tersebut. Lanjut ke jenis tanah dan hidrologi. Peta jenis tanah merupakan peta yang menginformasikan tentang persebaran tanah di suatu wilayah. Dengan mengetahui persebaran tanah, maka otomatis kita dapat menyesuaikan apa yang harus direncanakan. Seperti ketika akan membuat sebuah perkebunan, dengan mengetahui jenis tanah di wilayahnya, maka kita akan lebih cepat dan mudah apa yang harus dirawat, apa yang harus dirubah, dan apa yang harus seperti pemupukan tanah atau konservasi lahan. Lanjut hidrologi. Hidrologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang siklus air yang ada di muka bumi, bagaimana hujan turun, kemana air turun dan bermuara, hingga menguap ke atas dan menurunkan hujan lagi. Dengan mengetahui kemana muka air tanah itu mengalir dan bermuara, maka perencana dapat dengan mudah mencari sumber air yang digunakan untuk daerah yang dibangunnya atau dikembangkannya. Hidrogeologi. Hidrogeologi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang pergerakan muka air tanah di dalam bumi. Sedangkan pengertian muka air tanah itu sendiri merupakan air yang berada di dalam tanah yang terletak di antara lapisan batuan yang disebut lapisan akuifer. Penampang survei dan MAT yang menggambarkan atau bisa dibilang merupakan penampang dari peta hidrogeologi terbagi menjadi 2, penampang MAT dan penampang surface. Penampang MAT merupakan penampang ditarik dari jarak dan interval kontur, sedangkan penampang surface merupakan penampang yang ditarik dari garis kontur yang dilewati oleh garis muka air tanah bermuara. Peta rawan bencana. Peta rawan bencana merupakan peta yang memberikan kita informasi tentang ancaman,
kerentanan, risiko bencana alam, dan pengaruhnya terhadap kegiatan infrastruktur dan ekonomi. Dengan membaca peta rawan bencana, para perencana dapat lebih bisa mempersiapkan juga membuat daerah yang direncanakannya ataupun dibangunnya lebih aman, seperti halnya dalam pembuatan jalur evakuasi seandainya bencana tiba-tiba terjadi. Lalu yang terakhir ada modul ke-8, yaitu membahas tentang kawasan lindung dan kawasan non-lindung. Yang lebih spesifiknya adalah terhadap hutan lindung dan hutan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi dan dari kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Kawasan lindung juga merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada, dan sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang memang dialihfungsikan atau difungsikan sebagai kawasan yang difungsikan untuk dibudidayakan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Adapun kawasan hutan lindung, ada kawasan hutan produksi dan ada hutan dibagi menjadi dua. Ada hutan produksi tetap dan ada hutan produksi terbatas. Penggunaannya pun berbeda. Untuk produksi terbatas, penggunaannya tidak sebebas hutan produksi tetap. Ada aturan khusus yang harus dipatuhi. Masuk ke sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Bantar Kalong. Di sini saya mengambil 4 titik atau 4 garis besar yang sangat mempengaruhi dari perencanaan, permasalahan, dan potensi yang saya buat. Pertama, tanah perkebunan seluas 51,64 hektar, tanah persawahan seluas 130 hektar, hutan konversi seluas 146 hektar, hutan produksi seluas 251 hektar. Potensi Desa Bantar Kalong. Potensi Desa Bantar Kalong adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Desa Bantar Kalong yang digunakan sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Bantar Kalong, Kecamatan Cipatujah, secara umum ketinggiannya antara 550 meter sampai 650 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 1.800 derajat Celcius sampai 2.000 derajat Celcius. Di bidang pariwisata pun, Desa Bantar Kalong memiliki beberapa tempat yang bisa dijadikan destinasi wisata, seperti Sungai Cijalu yang masih terjaga kemurniannya, lalu banyaknya ruang terbuka hijau yang bisa dikelola, seperti menjadi tempat camping, cagar budaya, Tuakam Pagar Satwa, dan lain-lain. Selanjutnya, permasalahan Desa Bantar Kalong. Permasalahan utama Desa Bantar Kalong dari tahun ke tahun adalah banjir, di mana berdasarkan analisis dan sumber yang didapatkan, banjir yang melanda Desa Bantar Kalong pernah mencapai setinggi 2 meter yang diakibatkan oleh luapan Sungai Cijalu yang berada di pinggir meluap ke permukiman warga sampai menyapu pertanian, ladang warga yang mengakibatkan gagal panen. Adapun dampak-dampak yang disebabkan oleh banjir seperti mengganggu kegiatan ekonomi, layaknya perdagangan, perindustrian akan terganggu dan mengalami kerugian. Selain itu, bisa juga merusak ladang milik warga, menyebabkan gagal panen. Adapun penyelesaian dari masalah ini akan dijelaskan dari perencanaan yang saya buat, seperti pembuatan sumur resapan dan penerapan magna tank. Mengapa tidak membuat tanggul? Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, bahwa pemerintah sudah pernah membuat tanggul di sekitaran Sungai Cijalu. Namun itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, tanggul sungai itu malah menghambat pasokan air untuk kegiatan warga. Dengan kolaborasi sumur resapan dan magna tank, tidak hanya menjadi pencegah banjir, namun bisa dijadikan sumber air cadangan bagi masyarakat bila sewaktu-waktu sumber air di sana mengalami kekeringan. Adapun ilustrasi dari perencanaan saya sebagai berikut. Sumur resapan. Pengertiannya, sumur resapan merupakan bangunan rekayasa teknik dengan bentuk sumur. Fungsi sumur resapan yakni sebagai tempat penampung air yang datang dari atas tanah. Sumur resapan terbentuk secara alami dan dibantu oleh resapan-resapan air pada suatu daerah atau lokasi tertentu. Sumur resapan juga berfungsi sebagai tempat penampung air hujan ke dalam tanah. Dengan faktor yang sangat mempengaruhi sumur resapan adalah permeabilitas suatu tanah di galian sumur resapan tersebut. Selanjutnya, magna tank. Magna tank adalah tangki modul berkekuatan tinggi yang digunakan sebagai bagian dari sistem manajemen tata kelola air hujan. Dibuat dari material daur ulang sehingga sangat ramah lingkungan. Walaupun terbuat dari bahan polimer atau plastik, namun secara struktur tangki magna tank sangatlah kuat karena memiliki kekuatan yang tekan hancur, ultimate compressive strength.
sangat tinggi, yaitu mencapai 40 ton per meter kubik, per meter persegi. Sehingga kemungkinan digunakan di bawah jalan raya, tempat parkir, dan sebagainya. Selanjutnya, penerapan sumur resapan dan tangki magnetank. Tangki modul magnetank sangatlah ideal sebagai sumur resapan modern untuk pengganti sistem konvensional yang kurang praktis, terutama apabila kita akan membuat sumur resapan dalam volume atau kapasitas yang lumayan besar dengan berbagai kelebihan, diantaranya pengiriman cepat karena datangnya dengan keadaan terurai. Perakitannya pun mudah, instalasinya sederhana, dan pemasangannya dapat mengikuti kontur tanah. Maka pembuatan sumur resapan kini menjadi hal yang praktis bagi rumah tangga ataupun tempat proyek komersial. Lalu penerapan sumur resapan dan magnetank yang kedua adalah tangki penyimpan air hujan. Tangki modul magnetank di luar negeri umum digunakan sebagai rainwater harvesting atau tempat pengumpul penyimpan air hujan, sehingga air hujan tidak terbuang secara sia-sia. Sebagaimana yang selama ini kita lakukan, dengan menampung dan mengumpulkan air hujan, maka kesulitan pengadaan air bersih dan dapat diminimalisir, terutama di daerah-daerah yang curah hujannya sedikit, atau untuk melindungi ketersediaan air tanah bagi generasi-generasi yang akan mendatang. Terakhir, kesimpulan. Desa Bantar Kalong yang terletak di Cipatujah dan T2 ini merupakan salah satu desa yang memiliki hasil panen yang melimpah, meskipun memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan desa tetangganya. Namun hasil panennya melimpah dalam artian lahan perkebunan dan pertaniannya lebih produktif dibandingkan desa-desa lain. Masalah utamanya adalah banjir yang membuat masyarakat khawatir akan banjir itu adalah jika sewaktu-waktu tiba-tiba banjir akan melanda dan menerjang hasil panen dan hasil ladang mereka. Maka dari itu saya merencanakan sumur resapan dan magnetank sebagai solusi yang bisa mengatasi permasalahan ini. Karena selain bisa menghadapi banjir yang melanda dan merusak hasil panen warga, solusi ini juga bisa membantu masyarakat jika sumber air yang ada di desa itu surut atau kering. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.